Nah, kalau tadi adalah GGL, induksi yang dihasilkan oleh solenoida 2 akibat medan magnet di solenoida 1. Ya. Kita sebut sebagai induktansi antar induktor. Ya. Kalau induktornya satu saja bagaimana? Nah, kita sebut sebagai induktansi diri. Tadi induktansi mutual ya. Induktansi pada sebuah induktor akibat induktor lain. Oke. Kalau induktornya cuma satu bagaimana? Apakah dia juga menghasilkan? Iya ternyata. Oke. Contoh sebuah solenoida saya aliri dengan arus AC. Oke, juga akan menghasilkan induktansi untuk dirinya sendiri. Kita sebut sebagai induktansi diri. Ya. Oke, kita lihat apa itu yang disebut induktansi diri. Oke. Saya memiliki sebuah induktor, saya aliri dengan arus ACI. Ya. Arus AC ini berubah terhadap waktu. Oke. Ada DI per DT. I-nya terhadap T berubah. Oke. Maka I akan menghasilkan B. Ya. B sama dengan mu0 I per N. Maaf, mu0 IN per L. Atau mu0 IN kecil. Ya. Yang juga akan berubah-ubah terhadap waktu. Yang akan menghasilkan B yang berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Dari I tadi akan menghasilkan B besarnya berapa? mu0 I N per L atau N kecil. Ya. Nah, B yang berubah-ubah terhadap waktu akan menghasilkan flux yang berubah terhadap waktu. Ya. Flux medan magnet yang berubah terhadap waktu. Flux berapa? B kalikan A. B dot A. Kita ambil karena ini B-nya ke arah sana dan A-nya sama, maka sudut antara keduanya 0. Cos 0, 1. Ya. Maka fluxnya tinggal B kali A. B-nya adalah mu0 IN kecil kalikan A. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung induksinya berapa. Besarnya GGL induksi yang dihasilkan berapa. Ya. Ternyata adalah minus N d flux per dt. Di mana fluxnya tadi adalah mu0 INA. Ya, mu0-nya adalah sebuah konstanta, N-nya adalah konstanta, A-nya juga tetap, maka ketiganya ini bisa keluar dari diferensiasi. Yang di dalam diferensiasi tinggal I saja. Oke, maka saya dapatkan minus mu0 N kecil A. Ya, dan di dalam tinggal DI per dt. Oke. Nah, tansi, maka kita dapatkan N kecil itu kan adalah N per L ya. Nah, saya ubah menjadi N per L saja, ini menjadi N per L. Maka saya dapatkan mu0 N kuadrat A per L kalikan DI per d theta. Oke. Nah, ini konstanta-konstantanya banyak, ini kita gabungkan saja menjadi satu. Namanya besaran induktansi L. Satuannya juga sama Henry. Oke. Jadi secara ringkas kita bisa tulis sebagai GGL induksi yang dihasilkan oleh sebuah solenoida adalah minus L DI per dt. Oke. Nah, pada kedua ujung induktor terdapat GGL induksi yang arahnya melawan beda potensial mula-mula yang menyebabkannya. Oke. Nah, jadi misalnya di sini awalnya I-nya 1 misalnya, kemudian I-nya saya tambah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Oke, kan B-nya menjadi semakin besar. Nah, ternyata dia akan menghasilkan GGL induksi yang arahnya berlawanan, ya, berlawanan dengan beda potensial mula-mula yang menyebabkannya. Oke. Misalnya arusnya naik kan awalnya mungkin tadi 1 volt menjadi 2 volt menjadi 3 volt naik, ya. Ini akan menghasilkan GGL yang arahnya melawan itu, ya. Sehingga seolah-olah pas berubah dari 1 volt menjadi 2 volt, mungkin GGL yang dihasilkan minus 0,7 misalnya. Nah, sini berubah juga 0,7. Jadi induktor ini berfungsi sebagai mengerem, ya. Sebagai pengerem ketika ada perubahan yang sangat cepat. Ada perubahan, dia melawan perubahan itu. Ya. Dia ingin sesuatunya itu konstan. Oke. Nah, oleh karena sifat tersebut, maka digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang untuk fungsinya mengerem atau melawan perubahan. Oke. Kita lihat di contoh soal. Misalnya busi pada sistem kendaraan bermotor tersusun atas dua solenoida. Oh sebentar, ini contoh soal dulu ya, solenoida yang mutual inductance. Tersusun atas dua solenoida yang disusun saling berhimpit. Ya. N1 yang putih ini yang kecil di tengah, N2 yang kuning lebih banyak
solenoida primer N 250 lilitan N1 ya. Dialiri arus 4 ampere dengan luas penampak 0,5. Panjangnya 5 mm. Terhubung dengan aki 12 volt. Ini dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Adapun solenoida sekunder N2 ini lilitannya jauh lebih banyak 25.000, luas penampaknya lebih kecil 0,4 dan panjangnya juga lebih panjang. Oh, sini terlihat lebih pendek. Oke, kita lihat seperti aja ya, lebih pendek. Yang ujungnya terhubung ke campuran udara. Ini ujungnya ya, ujung dari solenoida 2. Campuran udara dan bahan bakar. Nah, setelah kumpulan primer terisi penuh, ya tadi kan kita isi dengan arus tertentu ya. Ini terisi, ada medan magnet. Kemudian sirkuitnya diputuskan, artinya I awalnya maksimum, kemudian setelah diputuskan menjadi 0. Ya. Ketika solenoida primer terisi penuh dan kosong. Kita disuruh menentukan berapa besarnya medan listrik maksimum dan minimum ketika solenoida primer terisi penuh dan kosong. Ya. Nah, ternyata tadi sirkuit dari penuh menjadi kosong ini didischarge selama waktunya 10 mikrosecond. Ya. Kita disuruh menentukan berapa besarnya dB. Ini kan kita berarti mencari dB ya. Kan kita ingin mencari dB dan dt. Ini dt-nya ada berapa? Nah, dB-nya di sini. Oke. GGL induksi ya tinggal minus n dB per dt. Oh maaf, ini induktansi mutual ya. Induktansi mutual berarti tadi yang banyak sekali tadi M tadi ya. Kita lihat mana. Nah, ini. Eta mu 0 N1 N2 A2 per L. Oke. Atau MDI per dt. Oke. Maka kita langsung hitung aja. Tentukan medan listrik maksimum dan minimum ketika solenoida penuh dan kosong. Ketika penuh mu 0 I N per L. Ya, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arus listrik yang mengalir 4, kumparannya 250, panjangnya 5 mm. 5 mm. Sehingga saya dapatkan ketika penuh medan magnet yang dihasilkan adalah 0,251 Tesla. Sedangkan saat kosong arus yang mengalir 0, maka mu 0 IN per L ya mu 0 kali 0 kali N per L ya, hasilnya 0. Nah, ini terdapat perbedaan dB ya. Medan magnetnya berubah dari 0,251 menjadi 0. Nah, berarti kira-kira 0,251 Tesla dalam waktu 10 kali 10 berpangkat minus 6. Ya. Maka kita dapatkan dB per dt-nya segitu. Maka GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan sekunder adalah minus N2 A2 dB1 per dt. Ya, 25.000 kali 4 kali 10 minus 5 kalikan 0,251 bagi 10 berpangkat minus 5. Oke, kita dapatkan GGL induksi 25.100 volt ya. Antara dua keping ini terdapat perbedaan tegangan sebesar 25.100 volt, sangat besar dari jarak yang sangat pendek ya. Ini memungkinkan air untuk breakdown, untuk bocor, tidak lagi bisa menginsulasi listrik ya, sehingga terjadi spark atau halilintar kecil antara dua ujung elektrodanya tadi ya. Nah, kalau ini di dalam chamber akan mengignisi pembakaran campuran bahan bakar. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan ke induktor. Tadi kita bicara induktor. Induktor apa? Kita tambahkan di sini. Oke. Nah, induktor sebagaimana dengan di listrik kita punya apa? Kapasitor ya. Di magnet kita ada induktor. Oke, induktor kalau kapasitor lambangnya seperti ini dan menyimpan medan listrik. Nah, induktor ini analoginya dia menyimpan medan magnet, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Oke. Nah, misalnya sebuah rangkaian dari titik A sampai titik B ya, saya mempunyai arus konstan. Artinya DI per dt sama dengan 0. Oke. Maka induktansinya berapa? L DI per dt. Karena I-nya 0, ya 0, DI per dt-nya 0. Oke. Kalau I-nya naik, ya,
I-nya semakin arus listriknya semakin lama semakin naik. Awalnya 1 ampere, kemudian 2 ampere, 3 ampere. Oke. Maka saya akan dapatkan VAB-nya adalah L dI per dt. Ya. dI per dt-nya positif. Oke. Maka akan terdapat beda potensial. Ya. Di mana L ini kan minus ya, depannya kan minus N1, minus N kuadrat, minus mu0 N kuadrat A per L ya. Maka minus dI per dt-nya positif kalikan minus maka menjadi negatif. VAB-nya negatif ya. Maka ini akan menghasilkan tegangan yang arahnya ke sana. GGL induksi yang arahnya melawan perubahan arusnya. Nah, dalam hal ini ketika arusnya semakin kecil, misalnya dari 5 ampere, kemudian menjadi 4 ampere, 3 ampere, 2 ampere, dan 1 ampere, artinya kan arus mengecil ya. dI per dt negatif, semakin kecil. Maka dI per dt negatif, L-nya juga negatif, menjadi positif. GGL induksi akan bernilai positif, artinya tegangan akan mengarah ke sana. Sehingga tadi induktor tadi sifatnya adalah mempertahankan status quo. Dia inginnya tidak berubah. Kalau arusnya membesar, dia akan kecilkan. Dia akan mencoba mengecilkan. Ketika arusnya mengecil, dia akan mencoba membesarkan. Sehingga melawan perubahan. Ini kita sebut sebagai induktor memiliki sifat dasar melawan perubahan arus atau perubahan tegangan listrik. Oleh karena itu banyak dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang mencegah adanya lonjakan listrik yang sangat besar atau penurunan yang sangat besar. Ya. Misalnya, ini digunakan untuk menetralisir perubahan arus yang tiba-tiba dalam sebuah rangkaian. Atau dalam hal ini adalah stabilisator. Jika terjadi fluktuasi dalam tegangan listrik atau arus listrik secara tiba-tiba. Misalnya, saat jaringan listrik tersambar petir, ini kan ada tambahan power listrik, arus listrik atau tegangan listrik yang sangat besar. Ya. Nah, ini di sini induktor berfungsi untuk mengerem. Ya, kalau terlalu besar, tiba-tiba yang masuk di dalam rumah kita lebih dari 220 volt, masuk ke televisi, misalnya ke laptop, sangat besar kan berbahaya. Oke. Ya, di sana ada rangkaian-rangkaian induktor yang berfungsi untuk menetralisir saat terjadi sambaran petir. Oke. Nah, sebagaimana kapasitor dapat menyimpan energi potensial listrik ya dalam bentuk medan listrik, induktor juga dapat menyimpan energi potensial magnet dalam bentuk medan magnet. Ya, dalam sebuah rangkaian, tegangan antara A dan B misalnya VAB di sini. VAB besarnya berapa? L dI per dt. Adapun daya transfer energi dari rangkaian ke induktor per unit waktu adalah PV kali I. Ya, VAB kali I sama dengan DU per dt. Ya. Besarnya energi yang ditransfer per satuan waktu. Kan daya itu ya. Daya itu DU per dt. Oke. DU per dt adalah apa? Ini VAB kalikan I. VAB-nya adalah L dI per dt kalikan I. Oke. Maka ini ada DI dengan I. Ya. Nah, kita bisa tata ulang ini. Oke. Atau dalam kata lain kita coret misalnya dengan ini ya. dt-nya sama-sama kita coret menjadi DU sama dengan L kali I kali DI. Oke. Kalau kita tata ulang, U sama dengan L ini konstanta, tinggal integral I DI. Ya, U sama dengan L integral I DI dari I-nya 0 sampai I maksimum. Ya. Apa integral I DI? Integral dari X dx, ya X-nya dinaikkan pangkatnya dibagi dengan setengah. Oke. Dan ini juga sama. Integral dari I DI adalah setengah I kuadrat. Nah, kalikan L menjadi setengah L I kuadrat. Nah, ini adalah energi yang disimpan dalam sebuah induktor. Oke, kalau kapasitor berapa energinya? Setengah CV kuadrat. Oke. Kalau induktor setengah LI kuadrat. Sama, kalau di kapasitor kita punya C, kapasitansi. Ya. Di induktor kita punya L, namanya induktansi.
Ya. Itu ya, bisa dipahami sejauh ini? Bisa.